minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad a'ta Allah. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia sudah dianggap taat kepada Allah. Jadi Rasul itu utusan ya. Utusan berarti ya wakil Allah di bumi. Kita tidak menganut paham Allah atau Tuhan merepresentasikan dirinya dalam bentuk patung, dalam bentuk benda-benda yang bisa menjadi wasilah kepada Tuhan. Kita tidak menganut paham itu. Islam tidak menganut paham itu. Maka ketika Rasul hadir, secara jasad maupun secara nur cahaya kerasulan, maka Rasul itulah yang menjadi representasi dari hadirnya Allah di bumi. Sehingga ketaatan yang kita berikan ketika Rasul hadir, itu adalah ketaatan kepada Allah melalui taat kepada Rasulnya. Di mana kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah, kita juga tidak bisa mendengar atau menerima arahan how to live this life, bagaimana menjalani hidup ini langsung dari Allah. Maka kita bersyukur Allah mengutus utusannya berupa seorang Rasul. Beruntung kedua, Rasul yang diutus Allah itu juga sama dengan kita, yakni seorang manusia. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan sebelumnya pahami dulu ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa ana basyarum mithlukum, aku itu basyar. Basyar itu dalam terminologi bahasa Arab itu artinya manusia biasa. Basyar itu lebih merujuk kepada manusia sebagai sebuah anatomi yang memiliki keinginan-keinginan jasad, seperti bukan keinginan, kebutuhan ya, seperti makan, tidur, ya, kemudian juga punya insting-insting seperti halnya makhluk ciptaan Tuhan. Ada sedih, ada marah, ada kecewa, manusia biasa. Lah apa untungnya Rasul diturunkan atau diutus dari wafikum rasulun, gitu, ada kalimat begitu. Dan di sekitarmu ada Rasul, dan kami utus Rasul dari kalanganmu sendiri. Kan gitu. Min anfusikum. Kan gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Surat At-Taubah 124 saya sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun rasul min anfusikum dari kalangan kalian sendiri. Baik kalangan kalau waktu Rasulullah Muhammad SAW dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan manusia. Jadi kedua ini bersyukur kita, Rasul itu diutus dari jenis manusia. Lah apa untungnya? Loh, kalau diutus dari bangsa malaikat, nah gimana kita cara melihatnya? Oh, malaikat itu tidak dibekali jasad. Kita mau meniru cara perilaku ritual ibadah juga tidak bisa, toh? Nah iya, toh? Tidak bisa. Maka diutus dari bangsa manusia itu. Untunglah yang kedua apa lagi? Loh, dengan diutus dari bangsa manusia, ajaran Allah itu menjadi sangat rasional, menjadi sangat logis. Tidak bisa lagi kemudian
ada alasan yang karena dia bukan manusia. Loh, Rasulullah manusia. Ketika ada perintah puasa, misalnya ya, di mana itu tidak makan dari sejak sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, maka anatomi tubuh manusia bashar tadi tentu merasakan lapar. Lalu Allah perintah puasa. Maka manusia yang bertugas sebagai Rasul ini juga merasakan lapar. Sehingga manusia yang mengikutinya tidak boleh berkata, oh, kamu kan Rasul, nggak lapar. Tetap lapar. Sehingga manusia tetap harus menjadikan itu sebagai ukuran, oh saya bisa. Buktinya Rasulullah bisa sebagai bashar loh ya. Ini di luar beberapa hal yang memang Rasulullah diutus itu ada kekhususan, ada keistimewaan tertentu yang tidak diberikan kepada manusia. Ada, tapi itu hal-hal yang sifatnya khos dan itu sedikit saja, enggak semua kemudian manusia enggak bisa ngikuti, enggak semua. Misalnya Rasulullah diberi kekuatan untuk puasa terus. Lalu ada seorang sahabat yang mengikuti itu. Puasa yang enggak pakai buka, enggak pakai apa, itu enggak boleh kan? Wisol namanya, puasa wisol. Lalu ada bertanya, loh engkau juga begitu ya Rasul? Kata Nabi, aku diberi makan dan minum oleh Allah. Nah, hal-hal semacam itu ada kekhususan yang tidak diberikan kepada manusia. Tapi pada umumnya semua ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diukur Allah, cocok dan bisa kita laksanakan. Itulah kenapa fungsi Rasul atau Rasul itu diturunkan dari kalangan kita sendiri. Yang dimaksud dari kalangan kita sendiri ada beberapa macam. Satu, dari jenis manusia, dari unsur bashar tadi. Kemudian yang kedua, dari kalangan kalian sendiri, ya dari manusia yang juga berbahasa sama dengan kalian. Kalau Rasulullah Muhammad SAW diturunkan di Arab, ya dengan bahasa Arab yang mengerti bagaimana sosiokultur masyarakat Arab saat itu. Kalau dulu Nabi Musa alaihissalam diturunkan di bangsa Israel, ya, maka Rasulullah Musa juga diturunkan dengan bahasa Ibrani. Sementara Rasulullah Isa bin Maryam diturunkan di Palestina saat itu, ya dengan bahasa Kipti. Maka Injil pun dengan bahasa Kipti. Itu yang dimaksud dengan Rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Lah Allah mengutus itu ya dengan maksud mempermudah transfer dan transform nilai atau ajaran. Begitu loh. Karena kebiasaan manusia kan gitu. Oh manusia sekarang aja misalnya diajak, ayolah kita ini memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah, memperbanyak tarbiyah, memperbanyak dakwah, memperbanyak muamalah yang baik. Nah, itu kan nabi, itu kan rasul, gitu kan? Ketika kita ajak untuk menteladani beliau seperti dalam jejak napak tilas yang ada dalam sunnatul rasul, orang bilang loh itu kan nabi, itu kan rasul loh. Seolah-olah Nabi Rasul itu tak terjangkau. Loh, padahal Nabi Rasul itu justru dalam surat Al-Ahzab diterangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dan adanya teladan itu apa? Sebuah teladan baik. Teladan itu kalau enggak untuk diikuti untuk apa? Gitulah. Untuk diikuti. Justru hadirnya Rasul Muhammad SAW untuk umat Islam dan seluruh umat manusia, justru hadirnya Nabi Isa untuk bangsa Israel, justru hadirnya Nabi Musa untuk kaum waktu itu, ya untuk diteladani.
Gitu loh. Rasulullah membawa ajaran. Lalu kemudian disampaikan ini perintah Allah, tek terus ditinggal. Bisa melaksanakan umat itu? Tidak bisa. Jadi Rasulullah hadir selain membawa tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus beribadah. Rasulullah juga datang untuk memberikan tutorial. Memberikan apa? Tutorial. Makanya kayak sholat ya, kayak sholat itu. Rasulullah bersabda, "Solu itu muni usolli." Kamu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Usolli itu artinya aku sholat, bukan kok kemudian disuruh ngomong usolli. Usolli itu artinya aku sholat. Jadi lihatlah. Solu sholatlah kalian, kama sebagaimana halnya itu muni engkau melihat, kalian melihat aku usolli, aku sholat. Cara takbirku Allahu Akbar. Oh begitu, ada yang Rasulullah pernah di sebelah kanan kirinya apa? Telinga takbirnya. Tapi hadis lain pernah Rasulullah di sebelah apa ini? Bahu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang pakai di sebelah bahu, ada yang sebelah kanan. Ini. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Oh, Rasulullah pernah doa takbiratul pakai itu, takbiratul ihram. Ternyata pernah juga Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Oh, pernah begitu juga. Jadi ucapan itu untuk diikuti. Makanya hadis itu berisikan 6 hal. Ya, pertama apa? Qauliyah, ucapan Nabi, sabda Nabi. Itu hukum buat kita untuk kita ikuti. Yang kedua adalah fi'liyah, perilaku Nabi. Nabi melakukan apa, bagaimana sholatnya, bagaimana dagangnya, bagaimana kaki kiri, bagaimana cara berumah tangganya, bagaimana cara makan, itu fi'liyah. Lalu yang ketiga adalah takririyah. Apa takririyah? Persetujuan Nabi. Artinya Rasulullah menyetujui meskipun beliau tidak melakukan, tapi menyetujui perilaku atau sebuah amalan yang dilakukan para sahabat beliau. Berarti boleh. Artinya itu. Yang keempat apa? Hamiyah. Cita-cita Nabi. Cita-cita itu berarti apa yang mungkin sudah direncanakan Nabi untuk diamalkan, tapi belum sempat diamalkan. Itu namanya hamiyah. Lalu kemudian ahwaliyah, yang kelima. Ahwaliyah ini apa-apa yang terjadi di sekitar Nabi atau bahkan mungkin kesaksian para sahabat tentang Nabi. Entah itu ciri fisik beliau, entah itu bentuk rumah dan segalanya. Cara senyum Nabi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi, tapi tidak yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah itu semua adalah untuk ditaati. Maka kalau kalimat dalam surat An-Nisa ayat 80 yang kita kaji ini, wa may yuti'ir rasula, barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah faqad Allah. Dia telah taat kepada Allah. Nah ini kalimatnya. Jadi Rasul itu hadir itu seperti Pangeran Katon ya. Kalau Jawanya itu Pangeran Katon. Apa Pangeran Katon itu? Hah? Ya bukan kok menuhankan Rasul ya. Jangan sampai kebablasan ke sana loh ya. Hati-hati. Karena mungkin dulur-dulur Nasrani juga dulu begitu. Ketika misalnya Nabi Isa bersabda, aku ini adalah sebagai utusan, pengganti Tuhan di bumi misalnya. Tapi diterjemahkan seolah-olah menjadi Tuhan. Jangan begitu. Maksudnya adalah seperti misalnya dubes, duta besar. Nah, duta besar ini kan wakil rakyat Indonesia atau utusan presiden Indonesia untuk menjadi utusan wakil
wakil di negara tersebut. Nah, berarti ya di sana nanti kalau apapun yang dikatakan, ya itu. Nah, Rasul itu wakilnya Allah di bumi. Maka siapa yang ingin taat kepada Allah, ya dengan cara taat kepada Rasul. Lah gimana pengabdian kita misalnya? Kita mau mau taat, mau bersedekah, mau apa segala macam kalau nggak ngikuti cara Rasul. Akhirnya apa? Ya, sebagian dari kepercayaan lain karena tidak punya konsep tentang utusan Rasul sehingga ketaatannya ya kemudian diberikan ke wasilah-wasilah seperti bebatuan atau hewan atau matahari atau pepohonan dan sebagainya kan itu. Nah kalau kita kepada Rasul itu ya, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, tapi kalaupun mereka ada yang berpaling, sudahlah Muhammad kata Allah, kamu tak utus itu bukan untuk menjadi pengasuh atau penjaga mereka. Kamu tidak dituntut jika ada umatmu yang sudah kamu beri peringatan lalu tidak mau taat. Bukan urusanmu, tidak apa-apa. Itu. Dalam ayat lain disebut wa ma arsalnaka illal balagh. Ya. Wa ma arsalnaka illal balagh. Tidaklah kami utus kamu itu kecuali untuk menjadi penyampai berita, penyampai risalah. Ada yang disebut situ balaghul mubin, sebagai penyampai risalah yang nyata, yang terang, yang jelas. Sudah. Once begitu kamu sampaikan dengan jelas apa adanya, kan gitu. Kata Nabi, sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan ayat-ayat atau berita firman Allah kepada kalian tanpa ku tambah, tanpa ku kurangi. Dari Allah, apa yang kamu tidak ketahui. Itu fungsi Rasul. Ya. Wa yaquluna ta'atun, dan orang-orang munafik berkata, sudah kewajiban kami untuk taat kepadamu ya Muhammad. Orang munafik. Siapa munafik? Sejak kemarin dari ayat 61 kita sudah pelajari. Munafik itu adalah umat Islam lah itu lur ya. Tapi ibadahnya fasik. Artinya dia juga beribadah. Dia juga syahadat, dia juga sholat, dia juga puasa. Dia juga mungkin zakat dan haji. Hati-hati. Tapi dia dicap munafik. Yang tahu munafik siapa? Bukan kita-kita. Allah. Bahkan dalam ayat yang kemarin sudah kita pelajari juga, Allah berfirman, ya Muhammad, di antaramu ada yang munafik. Kamu tidak tahu mereka Muhammad. Kami yang tahu mereka. Lo Nabi saja lo tidak tahu ada yang munafik di antara mereka. Tapi Nabi kemudian diberitahu oleh Allah sehingga tahu. Berarti apa? Orang-orang di sekitar mereka, sesama orang Muslim, ya tidak tahu kalau ada yang munafik. Bahkan, bahkan ini bahayanya, kalaupun kita terjangkit munafik itu loh, kita kadang tidak tahu, tidak rasa. Nah ini tadi, dari sebagian mereka Muhammad, ada yang mengatakan sudah jelas kami taat, padahal mereka munafik. Fa'idha barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Tapi kadang begitu mereka sudah tidak di depan kamu Muhammad, mereka itu punya rencana lain selain apa yang dikatakan. Ketika misalnya, kamu sedekah, perintah itu. Nggih, siap. Tapi nanti kalau begitu nyampe rumah beda sudah. Gimana kok nanti gimana, nanti daganganku gimana, nanti anakku gimana. Kamu ngaji ya. Nggih, siap. Begitu nanti keluar nggak di sisimu, kita ini ya sibuk, namanya hidup itu yang nggak ngaji tok ya semacam-macam. Kamu dakwah, siap di depanmu Muhammad. Tapi nanti di belakang ya gimana? Kita ini kan harus juga melihat situasi. Padahal hanya karena tidak berani didiskriminasi ketika menyampaikan yang hak. Kan gitu. Jadi, kamu itu sholat toh, tahajud toh. Kamu itu duha. Siap.
Tapi nanti begitu nyampe rumah ya kita harus tahu lah istirahat itu penting, bla 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 dan sebagainya. Wallahumma yaktubu ma yubayyitun. Allah menulis apa yang mereka rencanakan di malam hari. Ya waktu itu ada beberapa orang munafik yang kemudian kasak kusuk, bikin rencana ini dan itu dan sebagainya. Kalau sekarang ya kita pakai kaca ini sebagai bagaimana kita agar tidak terjangkit penyakit munafik. Maka kata Allah, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Maka sudahlah Muhammad, berpalinglah dari mereka, tidak usah terlalu difikirkan. Kamu bertakwa saja kepada Allah. Bertawakal, nyandarkan diri. Tetap lanjutkan dakwahmu, tidak usah terlalu diopen, dipikirkan mereka. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Oke, begitu, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Oh, ayo kita hangatkan hari Kamis karena besok kita libur ya. Besok kita libur. Ketemu lagi hari Sabtu. Oh, ada waktu 10 menit untuk saling bertanya jawab. Silakan. Kita sampai hari ini ayat 80 dan 81 surat An-Nisa. Oh, atau kemarin-kemarin yang belum sempat bertanya dan waktunya habis bisa di rise up sekarang. Silakan. Izin Gus Glory. Ya, silakan Pak Jo. Potongan ayat 80 ini, barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Berarti kalau kita balik, kalau kita tidak taat, berarti kita ingkar, Gus. Nah, akan tetapi hadis Rasulullah ini kan dihukumi sunnah, Gus. Nah, gimana kita memahaminya, Gus? Matur suwun. Jadi kalimatnya beda, Pak Jo. Yang namanya sunnah sama sunnatun itu beda ya. Sunnat dalam arti hukum yang ada wajib, sunat, mubah, makro, haram. Itu beda dengan sunnah. Ya namanya sunnah itu adalah apa? Perilaku yang perlu diteladani atau tinggalan napak tilasnya Rasulullah. Kalau sunat dalam hal itu kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya. Nah, ya beda itu, beda kalimat itu. Nah, yang dimaksud betul tadi. Jadi kalau wa mayyuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Maka di dalam tafsir itu ada yang disebut mafhum mukhalafah. Berarti pemahaman sebaliknya. Kalau tidak taat kepada Rasul, berarti dia tidak taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, berarti ingkar kepada Allah. Ya, maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada sunnatullah wa sunnatur Rasul, itu wajib. Wajib hukum, bukan sunnah. Artinya bukan kok kemudian pilihan opsional. Enggak. Dia bukan opsional, tapi sesuatu yang obligation, sesuatu yang wajib. Ya karena apa? Quran maupun hadis, Quran sebagai sunnatullah atau ajaran Allah, aturan Allah, sementara hadis sebagai sunnatul Rasul atau praktek implementasi ejawantah elaborasi dari hadis, dari Quran, maka itu dua-duanya wajib. Quran sebagai sumber hukum utama Islam, Quran sebagai top priority di dalam hierarki sumber hukum Islam, hadis sebagai penjelas, ya, second priority. Jadi itu dua-duanya adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Artinya apa yang terkandung dalam Quran itu non-debatable, enggak bisa diperdebatkan lagi, terutama hal-hal yang sifatnya etiqadiyah atau tidak. Gitu Pak Jo. Jadi arahnya adalah bagaimana kita taat kepada Allah itu direpresentasikan dengan cara taat kepada Rasul. Makanya kalau kita ngomong kita iman kepada Allah,
tapi prakteknya kita nggak melaksanakan sunnah Rasul, ya berarti kita nggak taat kepada Allah. Cara ngukurnya gimana? Ya dilihat diri sendiri. Bagaimana Rasulullah ketika makan, bagaimana puasanya Rasulullah, sholatnya Rasulullah, sedekahnya Rasulullah, eh, cara bergaulnya Rasulullah, dakwanya Rasulullah, kesederhanaannya Rasulullah. Ya itu, kita sebagai umat ini ya, kita sebagai umat ini, itu saja harus menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, teladan. Meskipun kita mungkin nggak sampai bisa 100% seperti Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah harus sebagai top idol atau idola utama kita. Loh apalagi nih, ya, apalagi kalau itu adalah ulama. Saya ulangi ya, kita yang umat biasa, manusia biasa yang rendahan ini, itu saja loh harus tetap menjadikan Rasulullah sebagai apa? Teladan utama, meskipun mungkin kita tidak bisa nyampe seperti Rasulullah. Apalagi ulama. Ulama itu sebutannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Sementara sabda Nabi bersabda, aku tidak mewariskan dinar dan dirham. La yaridu dinar wala dirham. Artinya tidak mewariskan harta. Aku itu mewariskan ilmu dan amal atau iman. Gitu loh. Teladan beliau warisannya itu. Lah kalau kemudian Rasulullah hidupnya begitu sederhana, tidak punya apa-apa, wafat juga tidak meninggalkan apa-apa, harta yang begitu banyak, entah dulu dari berdagang atau bahkan dari sedekah, dari harta rampasan miliaran, tidak tersisa untuk agama. Beliau hidup dengan baju yang sederhana, rumah yang hanya 3x4, bahkan para istri beliau juga begitu sederhana. Lalu misalnya sekarang, saya dan sampean, mungkin kalau saya dan sampean masyarakat biasa ya, lalu kalau ulama yang dengan status warasatul anbiya, pewaris Nabi. Lah kalau Nabi tidak mewariskan kekayaan, kemewahan, terus kemudian sekarang kalau mewah dan kaya mewarisi dari siapa? Kan gitu, ayo. Maka saya dan sampean ini, ayo mulai berusaha bahwa taat kepada Allah itu ditandai dengan taat kepada Rasul. Seperti ayat yang kemarin kita sebut, dalam ayat sebelumnya itu kan, Rasulullah didatangkan itu apa? Untuk liyuto'ah. Untuk apa? Ditaati. Oke, saya rasa itu. Monggo ada lagi? Izin Gus, Ya. tentang munafik tadi Gus. Kan Gus tadi bilang kalau kita kadang tidak menyadari kalau kita tuh munafik atau enggak kan. Jadi kayak mana itu? Gimana biar kita tahu oh kita ini munafik atau gimana apa? Munafik itu menjadi ciri yang sulit sekali dideteksi. Tapi tidak untuk menyorot orang lain ya, ini untuk menyorot diri sendiri supaya kita tahu. Beberapa ciri munafik itu baik dalam Quran dan hadis sebenarnya mudah dideteksi. Misalnya, yang paling mudah aja, itu yang paling masyhur, itu kan ciri munafik, idza hadatsa kadzaba. Ketika dia ngomong sering dusta. Itu satu. Berarti kalau kita dusta, gampang dusta ya berarti kita munafik. Kita loh ya. Terus yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Ketika wa'ada itu berjanji, akhlafa dia sering ingkar, dia sering meleset ketika janji. Mengingkari. Saya nanti akan datang ke rumahmu. Jam berapa? Jam 10. Jam 1, jam 2, jam 3 malah nggak datang. Kalau saya terpilih, maka saya akan bla 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 bla. Itu sampean loh ya, bukan saya. Saya nggak nyalon. Nah, itu wa'ada akhlafa. Yang ketiga, ida tumina khona. Ketika dipercaya berkhianat. Saya bersumpah, disumpah. Kamu nanti sumpah ini. Ini saya amanatkan wewenang ini. Kamu saya, misalnya sampean dipasrai teman sampean, modal. Nanti untuk dagang ya. Nanti tolong ini begini-begini, nanti labanya begini. Oh siap, saya akan pegang amanah ini.
Nah, ternyata malah diselewengkan. Sama dengan dikasih wewenang, dikasih kekuasaan. Ini kan kita, rakyat yang memberi kekuasaan kepada sang penguasa. Nah, penguasa baik di tingkat RT, desa, maupun sekarang, ketika dipercaya, enggak, kemudian khianat. Tidak usah para pemimpin, kita sendiri pun begitu cara melihatnya, kan? Jadi, bagaimana kita melihat itu? Agar kita enggak terciduk kepada khianat. Itu aja 3 itu. Lalu ada lagi nih, ciri munafik yang gampang untuk kita lihat di diri kita apa? Misalnya, idza qamu lis-sholati qamu kusala. Cirinya adalah ketika dia berdiri untuk sholat itu dengan malas. Nah, ini kita lihat diri kita. Kalau ternyata diri kita ini ketika mau sholat itu masih dengan malas, berarti kita masih ada apa? Munafik. Lalu ada lagi ciri dalam hadis itu, orang munafik itu kalau ngomong itu menyakitkan hati. Nah, kalau berantem tukaran itu sering kalimatnya menyakitkan hati. Nah, coba kita lihat diri kita seberapa menyakitkan hati kalau ngomong. Gitu caranya. Iya kan? Nah, itu untuk melihat diri kita sendiri. Bagaimana caranya begitu, ya. Sehingga gampang sebenarnya kita lihat. Oke. Lihat diri kita sendiri. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Cukup? Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ada? Ngapunten, Gus. Oh, Pak Budi, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini saya banget begitu. Misalnya kalau ngajak kumpul atau janji, ya nanti jam 5. Lah, ternyata saya meleset, Gus. Tidak jam 5, bukan jam 4, tapi jam 6, nah gitu. Ini apa termasuk ciri-ciri dari yang kita bahas pagi ini? Mohon penjelasannya, Gus. Matur nuwun. Jadi begini, munafik yang dimaksud itu ketika dia janji, saya nanti datang jam 6. Sejak janji itu dia sudah tidak niat untuk menepati di jam 6. Sudah sejak awal itu memang dia ya hanya sekedar janji. Beda dengan Pak Budi tadi. Pak Budi tadi kan janji jam 6, berangkatnya udah jam 3 ya. Tapi kan di situ macetnya itu luar biasa. Lalu misalnya ternyata ada warung yang jadi kalau karena misalnya hal-hal yang sifatnya adalah force measure atau sesuatu yang di luar kekuasaan kita, entah karena macet, karena tapi kita ikhtiarnya sudah menepati janji, itu bukan munafik, Pak Udi. Ini kan bagi orang yang nifaknya itu karena memang sudah sejak awal itu suka ngenteng ke janji lah. Gitu ya gitu, nanti urusan belakang lah. Nah ini loh yang munafik itu. Beda kalau dia sudah berusaha penuh untuk memenuhi janji, tapi karena 1-2 hal di luar kendali kita lalu nggak bisa, itu beda, ya kan? Jadi yang munafik ini memang sudah gitu. Kalau ngomong itu sak lambe-lambe ini itu udah berdusta, sukanya itu ya gitu. Wis dadi apa yo? Gawan. Gawan. Ya, emang ada niatan untuk tidak menepati janji, Gus. Oh, berarti munafik. Berarti Nah, munafik gitu. Kalau saya kan janji misalnya nanti subuhan di Gedung Ruhullah. Nah, sekarang ini saya nggak subuhan di sana. Janji kepada siapa itu? Janji pada diri sendiri, Gus. Oh, kalau kepada diri sendiri itu munafik kepada diri sendiri, Pak Udi. Tapi kalau janji kepada orang lain tadi itu loh. Nah, ini kan maksudnya hakul adam itu. Yang kemudian sampai menyakiti sebagainya. Soalnya apa? Janji kepada Allah misalnya, saya akan sholat dengan rutin ya Allah. Ternyata sholatnya dengan malas. Itu aja udah kena munafik kan berarti. Gitu. Nah, sehingga munafik ini sifat yang bisa dihilangkan. Ayo kita optimis jika sekarang kita punya munafik.
Nggak usah malu atau nggak usah marah untuk, wah kok gitu, nggak usah. Mending kita sadari lalu kemudian kita obati. Bisa penyakit nifak ini diobati. Bisa. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ayo biasakan jujur, ayo biasakan konsisten dengan janji, ayo bisa biasakan amanah, ayo kita biasakan untuk mengurangi laghwun, omongan yang loho, menyakitkan hati, adzan katsiro itu. Ayo kita biasakan untuk tidak ghibah. Ghibah. Kemarin hadisnya tentang ghibah itu tentang, waduh, ternyata ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Ada hadis gitu. Banyak hati-hati ya. Itu satu di antara ciri munafik juga. Sehingga munafik ini bukan suatu yang sulit. Oh enggak, jangan gampang menuduh munafik. Makanya saya ajak untuk menuduh diri sendiri saja sebagai landasan untuk perbaikan. Ya, saya rasa itu semangat untuk menghilangkan diri, membersihkan diri dari sifat-sifat nifak supaya diri kita makin hari makin baik, makin bercahaya di hadapan Allah, sehingga sekali lagi mendekati hari-hari yang diperebutkan banyak orang, ayo kita kurangi sifat-sifat nifak itu dari diri kita sendiri. Semoga Allah membersihkan kita dari sifat nifak. Semoga Allah membuat kita, menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa la وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك استغفر وأتوب إليك وأستغفر اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من ربنا نجينا ولينا وسابنا من ربنا ولا تجعلنا في النار ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا اجعلنا مسلمين لك وانذرتنا متمسكين على قوارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن